Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Dan kali ini aku akan membahas tentang 27-28 minggu kehamilanku. Oke, Mams, kali ini aku akan share ke kalian tentang pengalaman hamil yang gak selalu indah, gak selalu merona gitu ya. Tapi ada bluenya juga, ada yang kurang mengenakan juga. Nah, di video kali ini aku akan banyak membahas tentang hal-hal yang kurang menyenangkan di 27-28 minggu kehamilan. Usia 27 minggu bayi kita itu seukuran, kalau misalnya di app yang biasanya aku lihat yaitu Pregnancy Plus, ukurannya itu seperti pepaya. Panjangnya itu 37,6 cm, sedangkan kalau 28 minggu itu naik 1 cm menjadi 38,6 cm. Untuk beratnya yang 27 minggu itu 1005 gram, jadi 1 kilo lebih sedikit. Untuk yang 28 minggu cuma naik 100 gram menjadi 1150-an gram. Itu menurut Pregnancy Plus. Bayi usia 27 minggu katanya itu sudah bisa cegukan, tapi aku sih nggak ngerasa sih, Mams. Ada Mams yang bilang kalau bisa ngerasakan bayinya itu cegukan gerakannya, tapi aku enggak. Terus selain cegukan, dia juga semakin aktif. Nah, kalau semakin aktif ini bener banget, jadi sekarang dia itu bener-bener geraknya aktif banget. Selain itu dia juga bisa mendengarkan suara dari luar, terutama suara dari ibunya, tapi seperti di dalam air, karena di dalam perut kita memang banyak sekali air. Sedangkan usia 28 minggu bayinya itu sudah bisa berkedip, main muka, maksudnya manyun-manyun gitu kali ya. Dan bayi usia 28 minggu juga katanya mungkin bisa mimpi. Dia mimpi apa ya? Selain itu, usia 28 minggu biasanya janin kepalanya sudah di bawah dan sudah nggak miring-miring lagi. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kepalanya janinnya Mams belum ada di bawah atau masih miring-miring, karena ya masih ada waktu untuk dia settle, masih ada waktu untuk dia memposisikan kepalanya untuk di bawah. Karena aku sudah 28 minggu dan beratku itu 55 kg. Sebelum hamil aku tuh 50 kg, berarti cuma naik 5 kg. Padahal seharusnya sampai usia 28 minggu ini kenaikannya itu seharusnya 8 sampai 11 kg. Sedangkan aku masih 5 kg, berarti aku itu sebenarnya kurang. Gejala-gejala yang aku alami di usia 27 dan 28 minggu yang pertama itu adalah masuk angin ya, Mams ya. Mams juga mengalami masuk angin nggak? Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya kerasa banyak angin di dalam perut kita, di dalam apa ini namanya? Di dalam tubuh kita itu pokoknya banyak angin, dan pengen banget sebenarnya kayak kerokan gitu, tapi kayaknya nggak terlalu direkomendasikan untuk kerokan ya, Mams ya. Jadi juga nggak kerokan deh. Dan juga capek itu masih tetap, tapi terutama yang paling ganggu itu masuk angin ya, manusia. Kayak tadi malam itu aku bener-bener kayak angin semua, itu perutnya sampai sakit banget. Kalau misalnya eh, pas kumat gitu ya, maksudnya kena masuk angin malam-malam itu kan akhirnya jadi nggak bisa tidur dan perut itu sakit banget. Udah dikasih minyak kayu putih, minyak telurnya anakku itu sudah dikasih banyak banget, tapi ya lumayan kok, lumayan mengganggu apa, lumayan membantu kalau dikasih minyak kayu putih. Tapi ya tetap gitu, nanti maksudnya malam besoknya itu nanti kayak masuk angin lagi. Jadi pokoknya sekarang itu lagi sering banget yang namanya masuk angin. Dan hari ini aku dapat diare, entah mengapa kayaknya perasaan aku selalu cuci tangan sebelum makan, tapi ya ternyata tetap aja dapat diare. Mungkin aku ini kali ya, kan aku kan ada hemoroid, ada ambeien, jadi aku tuh jaga supaya gak sembelit. Akhirnya aku tuh makan pepaya. Mungkin karena aku makan pepayanya tuh kebanyakan, jadi sekarang aku malah diare, temen-temen gitu. Dan diare itu juga bahaya juga, karena kalau misalnya kita sering ke kamar mandi nanti hemoroidnya bisa tambah parah. Tentang sakit di selangkangan atau di tulang pubis, nah itu kan usia berapa ya, pokoknya sekitar 4 minggu yang lalu sepertinya aku tuh merasakan sakit di tulang pubis kan, tapi sebelah kanan. Nah sekarang itu pindah di sebelah kiri, tapi udah nggak terlalu parah-parah banget kayak yang 4 minggu yang lalu kok. Pada usia 28 minggu, banyak orang tua yang pasti sudah tahu gender dari anaknya dari hasil USG. Nah, ada beberapa orang tua yang pasti apa ya, sebenarnya pengen suatu gender, tetapi ternyata anaknya itu gender yang lain gitu. Jujur aja aku nggak mengalami hal yang seperti itu. Maksudnya aku tuh nggak apa ya, gender yang aku dapatkan itu adalah gender yang aku inginkan gitu loh. Tetapi orang-orang yang nyeletuk gitu ya,
nggak tahu, tapi aku sih rasanya society kita itu kayak memprioritaskan suatu gender. Maksudnya kalau misalnya gendernya itu gender A misalnya, itu kayak wah selamat gitu. Kalau misalnya gendernya itu gender B, itu kayak oh ya udah nggak apa-apa, sama aja kok kayak gender A, ngomongnya tuh kayak gitu. Itu yang bikin nggak enak. Jadi aduh, aku udah beberapa kali ngalami yang kayak gitu ya. Maksudnya berhadapan sama orang yang ngomong kayak gitu, itu banyak banget. Dan I'm like oke, sebenarnya aku tahu kok mereka itu nggak apa ya, banyak yang nggak sengaja ngomongnya, atau nggak sengaja misalnya itu tuh menyinggung kita gitu ya. Lagian kan misalnya kita punya gender cowok atau cewek, itu kan yang ngerasain ini kita kita sendiri, yang seneng ya kita kita sendiri, misalnya sedih ya yang sedih kita kita sendiri gitu. Nah yang nggak enak itu biasanya komen dari orang lain, karena mereka biasanya itu lebih suka suatu gender dibandingkan gender yang lain. Nah itu ganggu sih, kadang-kadang itu ganggu pikiran. Mams, ada nggak sih yang kayak aku ini? Sekarang kan aku 28 minggu. Nah, aku tuh ngerasa masih lama banget. Berarti kan 28 minggu, 10 minggu lagi 38 minggu. 10 bulan, 10 minggu lagi itu kan masih 2 bulan. Jadi itu lama banget. Jadi menurutku 9 bulan ibu mengandung itu tuh lama banget. Jadi itu kadang-kadang apa ya, kok lama ya gitu. Tapi di lain sisi aku juga nggak mau lah kalau misalnya lahiran sekarang, berarti anaknya prematur dong. Nah gitu, jadi itu membingungkan sih. Jadi aku tuh kayak capek hamil 9 bulan, lama banget, tapi aku juga gak mau lahiran sekarang. Nah karena saking lamanya ini hamil 9 bulan gitu kan, dan ini masih 7 bulan, masih awal dari 7 bulan. Nah itu aku jadi sekarang bosen kontrol, atau bosen ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan. Ya pasti gitu-gitu aja kan, nanti dilihat perutnya, di apa namanya, dikasih gel, terus dilihat ke layar USG, ya bagus gitu aja pasti kan dokternya. Jadi itu mulai bosan. Dan lagi pula aku tuh apa ya, sama dokter itu nggak terlalu nanti aku harus lahiran sama dokter ini gitu, enggak, terserah. Jadi pokoknya nanti yang aku harapkan adalah suamiku ada gitu. Nggak tahu kalau dokternya nanti itu pas ada atau pas nggak ada, maksudnya aku nanti itu akan lahiran sama bidan, sama perawat, atau sama dokter, aku nggak peduli, yang penting aku lahiran sama suamiku. Jadi aku mikirnya gitu doang. Ya seperti itulah Mams, hal yang kurang menyenangkan di 27 sampai 28 minggu yang aku alami. Ada beberapa symptoms yang dialami oleh Mams-Mams lain yang common dirasakan oleh Mams 27 sampai 28 minggu. Misalnya seperti pusing, gusi berdarah, perut gatal, kram kaki, pilek yang terus-terusan, nyeri perut bagian bawah, nyeri tulang pubis, sama heartburn. Nah itu aku cuman ngerasain nyeri tulang pubis aja. Nah itu tadi tuh menurut What to Expect. Di aplikasi What to Expect katanya itu biasanya ibu-ibu ngerasakan itu, tetapi yang aku rasakan cuman nyeri tulang pubis aja. Oke, Moms, terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih udah dengerin sharinganku. Please sharing juga Moms sekarang itu hamilnya berapa bulan dan kayak apa yang Moms rasakan di kolom komen ya. Bye-bye.